Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Ramawati akan melakukan acara 6 yaitu sampling dan karakterisasi paku-pakuan atau Pteridophyta. Tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku merupakan kelompok tumbuhan vaskular tak berbiji. Tumbuhan ini telah memiliki pembuluh angkut berupa xilem dan floem, namun tidak memiliki bunga dan biji untuk perkembangbiakannya. Tumbuhan paku disebut tumbuhan berkormus atau kormopita karena telah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan ini biasanya hidup di tempat berair, di permukaan tanah, atau secara epifit, yaitu menumpang pada tumbuhan lain. Tanaman yang pertama yaitu Belvisia spicata. Belvisia spicata habitusnya berupa tanaman herba saat ditemukan dalam keadaan epifit, yakni menempel pada batang tanaman lain. Entalnya berbentuk lonjong dan agak panjang, sedangkan laminanya berupa lembaran. Tangkai daunnya sangat kecil sekali dan pendek. Anggota dari jenis ini berukuran kecil dan ukuran medium. Pakis epistik dengan sepenuhnya, membatasi daun yang tegas merupakan paku yang subur dan tumbuhnya di ujung. Karakteristik yang paling membedakan Belvisia adalah daun-daun sederhana dengan pembatas, sobekan subur seperti ekor, rizomanya pendek, merambat panjang, tidak bercabang, dan ditutupi oleh warna hitam dan coklat kemerahan. Terdapat sori yang tersebar di atas permukaan yang lebih rendah seperti di ujungnya. Pada umumnya, secara keseluruhan yang ditutup oleh sporangia pada atas permukaan yang lebih rendah, kadang-kadang bagian dari vegetatif dengan konstruksi. Paku yang saya temukan ini adalah paku yang masih muda, sehingga sporanya belum terlihat. Yang kedua yaitu Pteris sp. Secara umum, pteris merupakan tanaman terestrial atau batu. Jenis paku ini hidup di tempat-tempat terbuka dan tanah yang kering sangat disenanginya. Bahkan jenis ini juga tumbuh pada batuan-batuan di sekitar kawah atau pada tepi sungai dan menyukai kelembapan. Banyak dijumpai tumbuh di tebing-tebing atau menempel pada batang paku tiang, terutama yang sudah mati, di tanah liat atau tanah berbatu yang berpasir. Tanaman jarang tumbuh berkelompok, melainkan lebih umum dijumpai bersama-sama terna serta rumput lainnya. Rimpangnya menjalar pada permukaan batuan dan akar-akarnya masuk ke celah-celah batu. SP masuk dalam kelas Pteridopsida dengan ordo Pteridales dan famili Pteridaceae serta genus Pteris dan spesiesnya Pteris sp. Tanaman ini memiliki akar paku serabut yang tidak bercabang atau monopodial, terletak pada seluruh permukaan rimpang, bentuk akar tipis dan kasar berwarna coklat. Untuk batang, jenis paku ini berbatang pendek yang tumbuh tegak, bentuk panjangnya bulat simetrodorsi-ventral dan tumbuh tegak memanjang. Tangkai entalnya licin, ada yang berwarna ungu, gelap kehitaman, mengkilap, memanjang, menyamping keseluruhan.
Permukaan batang terdapat ramenta, yaitu bentukan seperti rambut atau sisik yang halus, ada yang berwarna hitam, coklat kehitaman, merah kecoklatan, kuning kecoklatan, kuning, dan kadang-kadang putih, tergantung jenisnya, yang terdapat pada rimpang atau sering pula pada tangkai daun. Tulang daun, urat daun, ramenta mudah lepas sehingga pada masa tua tidak terdapat sama sekali. Daun paku ini memiliki sistem percabangan terbuka. Helaian daun membujur panjang yang berbentuk pisau membedah berjumlah 1-4 menyirip, merupakan rumput-rumputan kasar, aksial dan adasial, glabrous, atau kadang-kadang bersisik, adasial tumpul, tulang punggung lurus, segmen-segmen terakhir dari helaian tangkai, sesil pendek, linear membujur, membentuk pisau pembedah, dengan bagian dasar menyempit atau yang membatasi dengan tangkai. Daunnya berwarna hijau, pada bidang yang menyamping membentuk indusia palsu yang merata. Di indusium palsu merupakan perkembangan dari epidermis daun, tetapi terbentuk dari tepi daun yang melengkung. Indusia palsu terdapat pada daun yang masih muda. Paku yang saya temukan ini adalah jenis paku Pteris sp yang masih muda, sehingga sporanya belum terlihat. Tanaman paku yang ketiga yaitu Diopteris sp. Masuk pada divisi Pteridophyta, kelas Phyllocopsida, ordo Polypodiales dengan famili Diopteridaceae, genus Diopteris dan spesiesnya Diopteris sp. Diopteris sp adalah tumbuhan yang termasuk dalam kelompok paku-pakuan kelas Felicinae atau paku sejati, anak suku Wadicea di mana habitatnya berada di tanah dan tersebar di seluruh bumi. Tumbuhan paku ini banyak terdapat di tempat-tempat lembab, pegunungan, sawah, tembok, sumur, batu-batuan, dan biasanya banyak terdapat pada tumpukan batu bata yang lembab dan mudah ditemukan di mana saja, baik di daratan rendah maupun daratan tinggi. Pakuan ini berhabiatus herba agak berkayu, serta sudah memiliki sistem pembuluh atau xilem dan phloem, disebut Tarecophyta. Sudah terbentuk embrio dan berspora untuk alat perkembangbiakannya. Daunnya berbentuk bangun delta dengan tepi bersirip-sirip atau pinna. Daunnya sporofil, yakni terdapat spora di bagian ventral. Ujungnya meruncing, tepi bercangap. Ukuran daun terdiri dari dua ukuran, yaitu satu lebih besar dan yang satu lebih kecil. Warna daun hijau kecoklatan, tekstur daun berbentuk helaian, permukaan ventral, daun ditutupi spora, bagian dorsalnya halus, termasuk daun majemuk menyirip. Daun dimorfisme, yakni dalam satu tangkai ada daun tropofil dan sporofil. Di bagian ventral, sporofil dan dorsal tropofil. Namun di sini saya tidak menemukan adanya sporofil pada daun karena daun yang saya temukan adalah tanaman paku yang masih muda. Batang pakuan ini berupa rimpang, yakni tegak, panjang dan ramping, di mana permukaannya halus serta berwarna coklat. Batang tidak bercabang dan berbulu halus. Akarnya adalah serabut, cabang-cabang secara dikotom dan berwarna coklat. Biasanya akar pada pakuan ini menempel di tembok, batu-batuan, dan di permukaan tanah.